Hai, selamat datang di One on One. Kali ini kita akan membahas sebuah pekerjaan yang masih bisa dibilang tabu di Indonesia. Dan ini adalah One on One spesial pembunuh bayaran. Halo Pak, Halo, namanya siapa Pak? nama saya John, biasa dipanggil John Wine. Leo. Temon. Umur sekarang berapa Pak? Saya Usianya? 34 tahun. 34. Usia sekarang 40. 54. Pak, kali ini kan temanya adalah pembunuh bayaran Pak ya? Iya, Pak. Kalau boleh tahu nih, gimana awalnya dan sejak kapan terjun di pekerjaan ini? Itu sebelum tahun 2000 itu. Ya waktu itu ya tamat sekolah nggak selesai. Ya pergilah ke Jakarta waktu itu. Yang kondisi pas-pasan dengan kerjaan waktu itu pas lagi nggak ada. Ya nama kerasnya ibu kota kan seperti itu. Teman ngajak, kenal-kenal lama ini, kenal lama itu. Ada bos yang nawarin. Dengan pekerjaan seperti ini, risiko seperti ini, ya kita kan harus pikir panjang juga seperti itu kan, ke belakang kayak gimana. Ya terjadi hal-hal seperti itulah, kasus-kasus seperti itu. Dan kita juga niat dari hati sebenarnya enggak, tapi ya dengan terhambat segala ini, mau nggak mau harus. Gitu, Pak. Dari tahun 92. Dari tahun 92. Oke, berarti udah lama banget ya, udah Iya, berpuluh begitu. tahun juga ya. Iya. Ya awalnya kita ke Jakarta ini jumpa teman-teman, dapat relasi, ya ada yang nyuruh, kita siap lakukan. Oke, berarti awalnya emang dari relasi aja. Ya relasi. Tapi emang sebelum Bapak ke Jakarta, pekerjaannya apa sebelumnya? belum ada, masih Belum nganggur. ada? Iya, masih nganggur. Oke, Itu saya dimulai dari 2011. 2011 saya pertama ikut ada organisasi ya. Nah, saya ikut, pertamanya ikut. Akhirnya saya menikmati karena bicara cuan tadi. Kita bicara rupiahnya. 3 orang itu berangkat, kita dengan sebagai si pembayar, kita ditransfer uang, diberikan akomodasi, mobil dan lain-lain. Target kita diberikan waktu, ya nggak waktu kita yang tentukan 2 bulan sampai 2 bulan setengah. Kita pahami kegiatan target tersebut, baru kita eksekusi. apakah penawaran pertama langsung menghilangkan nyawa atau hanya untuk seperti menculik saja atau gimana? Awalnya saya tidak tahu. Tidak tahu. Diajak, ya kita cuma suruh pegangin aja. Oke. Suruh pegangin, ya ada eksekusi yang kita harus potong kepalanya. Ada eksekusi yang kita harus potong kepalanya. Ya, saya pegang kepalanya dan rupanya gampang nih. Gitu. Akhirnya saya ikutin. Nanti Bang, kalau misalkan ada kegiatan kayak gini lagi, sampaikan Bang. Mumpung saya masih di DKI nih. Gitu. Apa yang dirasa waktu saat melakukan tugas itu, Pak? Kalau kita rasa takut tidak ada. Cuman ingin cepat membunuh. Kalau sudah dikasih tahu target, langsung. Jadi tidak menunggu. Berarti nggak ada kayak, aduh, ragu kah? Tidak ada. Ingin mundur? Tidak ada sama itu, sekali. tidak ada sama sekali. Ini karena sudah terlalu banyak target kah atau dari awal pertama kali terjun pun sudah seperti ini? Dari awal terjun udah seperti ini. Udah ditekankan Sudah maksudnya? ditekankan. Langsung target cepat, nggak ada harus mundur, nggak apa? Enggak. Oke. Karena kita udah dikasih target kan, harus. Ya sempat Gimana? itu tega nggak tega lah seperti itu kok. Kan karena kita punya keluarga juga. Tapi mau nggak mau kita kan punya kebutuhan juga. Seperti itu waktu itu dengan kerasnya ibu kota aku bilang. Oh, waktu pertama saya mimpi 2 hari 3 hari. Hah? Itu mengalami mimpi 2 hari 3 hari, itu mimpi nggak karu-karuan saya.
Saya benar-benar mimpi yang mimpi orang yang saya eksekusi itu ya. Jadi mimpi dia tiba-tiba nggak tahu ada perempuan itu apa istrinya, apa anak itu 2 hari betul. Saya mimpi buruk, selalu bangun, selalu keringetan, selalu kayak itu. Selalu seperti itu. Berarti dihantui dengan bayang-bayang si waktu dia eksekusi itu ya? Iya. Tapi itu nggak berlangsung lama? Nggak berlangsung lama. Setelah yang kedua, Kalau bisa dihitung dari tahun 90-an sampai sekarang, kira-kira udah berapa kali melakukan pekerjaan ini? Ya, sering lah. Udah. Sering? Iya. Puluhan? Ya bisa dikatakan puluhan lah. Puluhan? Iya, nggak terhitung lah. Udah. Nggak terhitung Iya. ya? Oke. Termasuk senior juga dong berarti Ya, untuk di begitu bidang lah. pekerjaan ini? Iya. Itu di atas 10 ada kali Pak. Di atas 10 ada? Ada. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sekarang tuh kalau lagi bos nelpon kalau ini, tapi udah nggak seperti dulu lagi. Kalau sekarang jarang-jarang lah, nggak kayak dulu loh. Oke. saya tidak banyak kok, hanya 3. 3. Oke, mau tanya nih aku. Tarifnya tuh berapa sih emang? Kalau masalah tarif itu tergantung yang nyuruh. Ya kalau memang dia orang biasa, ya sekitar 100. 100? Ya kalau pejabat mungkin 200-300. Oke. Berarti emang dari status sosial juga bisa menentukan harga ya? Iya. Ingat nggak dulu pertama kali dibayar berapa? Pertama sekali dibayar 100. 100 juta? Iya, Di tahun itu? tahun itu. Sampai sekarang apa harga berubah atau emang masih segitu-segitu aja? Ya berubah. Berubah? Iya berubah. Oh gitu. Itu tuh kalau semacam kayak dulu tergantung Bang. Perusahaan atau pribadi atau Perusahaan maksudnya itu gimana? ya perusahaan yang bermasalah dengan utang piutang atau semacam apa atau sama bosnya perusahaan gitu, urusan gitu loh. Iya. Biasa itu harganya itu dari berapa sampai berapa sih Pak? Tergantung kalau perusahaan gitu biasa dari di atas 100 biasa Pak kami Pak. Di atas 100? Iya Pak. Itu udah kalangan atas ya? Kalangan atas. Kalau yang kalangan menengah ke bawah itu ada juga? Biasanya sekitar 70 atau 80-an. 70 atau 80? Tahun waktu itu kan udah gede. Tahun-tahun 2000 ke bawah itu udah termasuk gede waktu itu tuh. Waktu itu kami bertiga 150. 150 itu dibagi 3 orang? Bagi 3 orang ya. Berikutnya yang kedua dan ketiga itu akhirnya kita tanya yang lebih senior itu, kita tanya bagaimana Bang perihal ini, kalau misalkan orang biasa ya kita paling kita kasih tarif 70 sampai 80. Ya, di bawah 100 lah. Tapi kalau sudah kita ke musuh politik dan lain-lain yang terkenal itu ya kita 300 ke atas. Oke. 350 sampai 600 juta. Kurang lebih seperti itu. Oke, harga tersebut itu ditentukan berarti dari status sosial si target atau si klien, Mas? Si target. Si target. Betul. Siapa yang harus akhirnya Iya. dieksekusi? Iya, Dilihat dulu orangnya siapa, betul. baru bisa menentukan harga. Betul. Oke, seperti itu. Nah, kalau yang nyewa itu biasanya dari kalangan apa aja nih selain dari orang-orang biasa? Kalangannya seperti Ada yang dari kalangan pejabat, ada yang kalangan teman sendiri, begitu. Oke. Teman sendiri juga ada tuh? Ada, Kalau teman sendiri harganya juga segitu? sama, Sama? Pukul rata aja? pukul rata. Biasanya pribadi ada juga sih Pak. Itu masalah dendam dari pihak keluarga biasanya seperti itu. Pernah juga. Dan ada juga yang pasang kejadian itu yang pengen kita eksekusi itu orangnya kenal. Ada juga seperti itu. Ada juga? Ada, tapi nggak niat dari hati. Tapi mau nggak mau kita kan maju paling belakang, nggak maju paling depan. Tapi biasa kalau jalan tuh 4 orang atau 3 orang. Oke. Merasa tega tuh pasti ada. Kita kan manusia, gitu Pak. Kita tidak bisa sebutkan itu juga dari kalangan pejabat pun juga ada. Oke, juga ada ya? Maksudnya beragam lah kalangannya? Betul. Oke, tapi kalau dari Bapak sendiri nih, punya ini nggak sih kayak, oh saya cuma mau ngambil kalau targetnya laki-laki aja, nggak mau kalau cewek atau? Iya. Kalau cewek aku nggak pernah mau. Pernah, tapi aku nggak pernah mau. Itu masalah waktu itu masalah mungkin nggak tahu lah ya. Apa istri simpanan bos apa gimana mau merusak hubung dia dengan keluarga. Pernah aku, tapi aku nggak nolak. Walaupun aku dibayar di berat seberapa, aku nggak pernah mau. Nggak pernah mau. Itu yang paling aku jaga dari dulu. Walaupun kayak gimana pun nggak mau aku perempuan.
Berarti kalau perempuan Nggak pernah silang, mau nggak aku. pernah mau. Nggak pernah mau. Walaupun kayak gimana lebih gampang ngerjain, kami nggak pernah mau aku. Saya tidak melihat siapa targetnya. Saya lihat rupiahnya, Pak. Oke, jadi nggak ada pemilihan. Oh, kita nggak ngambil kalau keluarga, kita nggak ngambil kalau wanita atau apa, berarti Ya siapapun saja? itu, yang penting jangan keluarga saya. Oh. Iya. Oke. Berarti paling lama atau waktu amannya sampai eksekusi itu berapa lama, Pak? Dari perencanaan? Perencanaan tuh biasanya kalau udah aman-aman, pas eksekusi biasa paling lama sebulan biasa, Pak. 1 bulan. Mm-mm. Berarti 1 bulan melakukan perencanaan, Iya. mengintai, Nggak dan sebagainya. langsung seperti itu biasanya. Masalahnya kan kalau kita lihat posisi di mana juga kalau seperti itu. Paling lama seminggu. 1 minggu. Iya. Apa aja yang dilakukan dalam 1 minggu itu? Ya Sampai dalam akhir. 1 minggu kita lihat lokasinya, di mana dia keluarnya, pulangnya. Nah disitulah kita ambil. Oke, jadi melihat situasi kondisi seperti apa sehariannya dia Iya seharian dia. sampai ketemu titik lengahnya di mana. Sampai ketemu titik lengahnya baru di situ kita ambil. Oke. Selama ini ya, pernah nggak Pak ada yang akhirnya gagal dalam eksekusi? Pernah juga waktu itu gagal. Dan cuman nggak sampai gini lah, cacat pernah. Tapi gagal waktu itu. Itu gagal. Sekian kita tawan orang tapi kita cabut. Tapi cacat, orang cacat kami bikin waktu itu. Jadi waktu itu kegagalannya karena tiba-tiba situasinya nggak. Iya, situasinya mungkin ya waktu itu sempat teriak dan orang pun ada yang lewat waktu itu. Kami mau nggak mau kan daripada kami juga gini mending kamu pergi. Tapi dia sementara udah gini kok. Iya, udah Udah terkenal ya. udah bergerak lagi dia waktu itu. Mudah-mudahan belum. Belum. Tapi pernah nggak dari teman-teman seprofesi yang pernah target gagal? Banyak. Biasa karena apa gagalnya, Pak? Iya mungkin karena dia kurang Kurang koordinasinya dengan koordinasi. itu ya. Oke. Bisa jadi dengan target dia itu lari tidak ketemu lagi. Sudah tercium oleh target ya. Sudah tercium. Kalau dia sebagai salah satu sasaran. Sasarannya. Tidak pernah. Tidak pernah. Karena saya bilang, saya selalu bicara siapa targetnya. Ini misalkan ya salah satu contoh ini bapak ini dia yang terkenal dan tidak terkenal di bawah 100 dan di atas 300. Oke. Saya butuh waktu 2 bulan atau sampai 3 bulan. Akomodasi di luar dari budget yang sudah saya sampaikan. Kalau dia setuju, oke. Dalam melakukan pekerjaan deh, sendiri atau pernah berkelompok atau gimana? Sendiri. Selalu sendiri? Selalu sendiri. Karena kalau kita berkelompok itu akan bocor. Gitu. Tapi ini sorry Pak ya, maksudnya dalam melakukan tugasnya nih, itu rata-rata mengeksekusi si target itu menggunakan apa nih Pak? Tergantung permintaan sama klien kita. Oh itu tergantung permintaan Iya, juga? apakah harus disiksa, apakah harus dibunuh, Oh gitu, jadi ada yang langsung, ada prosesnya juga ya? ada prosesnya. Ada yang sempat diculik juga gitu? Iya, diculik, disiksa. Oke, jadi nggak selalu langsung di tempat gitu? Enggak, selalu di tempat. Jalan sendiri ya jalan, tapi mau eksekusi biasanya kami ada grupnya Pak. Biasa 3 orang 4 orang kami. Nggak pernah untuk Sendiri, jalan sendiri nggak pernah? iya sendiri itu lebih berisiko jalan sendiri itu. Mungkin hanya dalam proses pengintaian dan pemetaan aja Iya, ya? iya. Kalau sendiri. Kalau eksekusi biasa kami 3 atau 4 orang. Pernah nggak sih ternyata dapat target yang dulunya dia itu adalah klien Bapak juga? Pernah seperti itu, pernah yang aku bilang tadi. Disuruh bos waktu itu. Pas itu orangnya kenal. Niat dari hati nggak tega, sebenarnya nggak tega. Tapi mau nggak mau ini tugas. Aku bilang itu tadi. Dengan, aku bilang. Berat sebenarnya berat. Makanya kami tuh jalan 4 orang, aku sempat nggak maju, aku nunggu di mobil waktu itu aku. Karena nggak tega aku. Karena aku, walaupun kayak mana kita kan punya hati juga Pak. Pernah ada Iya. komunikasi juga sebelumnya? Ada sebenarnya ada. Kita mau pemantau-mantau itu udah tahu itu kenal orangnya. Tapi aku kan nggak mungkin sampai ke bos seperti itu, kita kenal kan nggak mungkin. Oke, iya. Nanti kalau bos berubah pikiran kita kan nggak enak. Apalagi kerjaan itu tanggung jawab kita. Oh belum. Belum pernah? Belum pernah itu.
biasanya dalam eksekusi itu kebanyakan apakah langsung di tempat atau sampai ada dirawat dulu sempat gimana tuh Pak? Maksudnya? Apa langsung mereka itu hilang nyawa di tempat kah atau Itu diculik tadi, dulu, semuanya biasanya ada pernah juga kami culik waktu itu kami bawa. Karena susah banget, pas lagi jalan kami tarik ke mobil waktu itu. Kami eksekusi di pinggir kali waktu itu. Pas kami habisin, identitasnya kami udah pegang, otomatis kalau eksekusi ini, mayat ini, ada identitas pasti lebih gampang nyari. Waktu itu identitas kami ambil. Selesai kami eksekusi, kami taruh di pinggir tol waktu itu. Kita kan langsung di tempat. Oke, iya, iya. Ya kita bawa dulu Pak, kita cari ke tempat yang paling aman. Oke. Ya biasa cenderungnya kalau di daerah banyak hutan ya. Kalau DKI Jakarta ini mungkin ya laut lah. Itu paling aman menurut saya. Berarti bukan langsung di tempat gitu ya, berarti harus dibawa dulu enggak, gitu. ya. Saya akan jauhi keramaian karena kan kita terlalu banyak mata di zaman seperti ini, seperti itu. Oke. Biasanya setelah melakukan eksekusi, apa sih yang ada di dalam, misalnya kayak ada yang menghantui perasaan? atau Itu udah gimana? pasti. Biasa kalau setelah itu saya menghindar dulu, nggak langsung pulang ke rumah. Minimal aku sebulan baru pulang ke rumah. Aku bilang tuh sama keluarga aku kerja di luar kota. Atau 2 bulan baru aku. Udah itu aku pulang untuk 2 hari terus aku cabut lagi. Walaupun lagi nggak ada kerjaan tapi aku tetap keluar. Pasti rasa trauma pasti ada. Dan mungkin pasti dari hati pun nggak setenang itu ya? maksudnya Enggak menjalani. Pak, enggak segampang itu juga kok. Sedangkan binatang kita bunuh masih punya pikiran, apalagi manusia kan seperti itu kita. Memang trauma. Setelah itu kita hantam dengan minuman. Jadi hilang traumanya. Jadi minum dulu? Ya, baru minum masak. dulu. Trauma itu seperti apa sih Pak yang biasa dulu tuh sering menghantui pikiran? Terbayang-bayang dengan wajah yang kita bunuh itu. Apakah sampai terbawa mimpi? Ya, benar. Itu otomatis semua terbawa itu dengan mimpi kita. Cuman satu-satunya cara jalan ya diganti dengan minuman. Solusinya? Solusinya. Oke, oke. Tapi keluarga nggak ada yang tahu tentang pekerjaan ini? Belum, tidak ada yang tahu. Ada yang tahu? Itu kita sembunyikan. Sangat private banget, Iya. privasi sekali. Itu ini Enggak tahu. Dan kita kan kabar-kabar ke saudara di kampungnya tahu kabar-kabar kita baik. Status pekerjaan kita nggak pernah kita kasih tahu, dan kerja biasa kita bilang dagang atau apa. Tapi keluarga pernah curiga nggak Pak dengan kayak kok penghasilannya banyak banget dengan? Ya itu tuh kan gini loh Pak. Ibaratnya duit setan dimakan jin seperti itu. Kadang dapat sekian lama, habisnya juga menentu seperti itu kadang-kadang. Kadang-kadang ada sisa buat ini buat itu, ada lah. Ada. Berarti Seperti itu. Dan kita mau ngasih orang tua kadang-kadang mikir panjang kalau hal-hal seperti itu kita. Iya, iya. Heeh. Oke, oke. Berarti ngasih keluarga pun nggak yang sampai banyak-banyak banget kan? Enggak. Dan kita kadang-kadang ada rezeki, kadang-kadang kita bagi ke masjid. Kalau di kampung kadang kita bagi, kalau ada acara MTQ, acara buat lebaran apa kita bagi biasanya. Berarti, oke. Dengan status uang yang kita punya ini bukan uang dari hasil itu, seperti itu biasanya. Oke, berarti keluarga sendiri pun di kampung taunya Bapak sendiri kan di Jakarta mungkin dagang atau Dagang. usaha. Tidak ada mereka taunya saya konyol, hobi bercanda, hobi olahraga dan lain-lain. Tidak ada ke arah situ. Karena mungkin kan dengan penghasilan besar saat memberi ke keluarga pun mungkin bingung atau seperti apa gitu kan mereka. Oh, kalau itu saya selalu mengalihkan, saya punya tambang. Oh, ada usaha lah ya, sampingan ya. Iya. Oke, oke. Saya selalu bilang saya punya tambang, saya ada kebun udah panen, saya bilang gitu. Saya alihkan seperti itu. Dan Di itu keluarga baik-baik saja sampai sekarang. Tapi nih dalam pekerjaan seperti ini kan pasti kedepannya ada karma atau ada ya balasan lah kita bisa bilang. Pernah ada rasa takut nggak sih kalau misalnya suatu saat nanti keluarga sendiri yang menjadi target? Kalau dalam keadaan sekarang ini belum. Belum sama sekali. Belum sama sekali. Belum Belum terpikir lah ya. ke situ. Pernah juga sempat sandai kebalik ke keluarga kita, gimana rasanya aku bilang. Tapi insya Allah enggak. Dan aku kan, itu aku bilang tadi aku enggak ya bergaul-gaul sama tetangga, tapi jangan sampailah bermasalah seperti itu aku bilang. Berarti gimana pun jangan Ya sampai status ada- aku pun di tetangga-tangga pun aku kerja keluar kota dong Pak, seperti itu.
Dengan nongol berapa bulan tuh aku kerja di luar kota. Selama ini ya, selama udah berpuluh tahun ini, pernah nggak sih terkadang ada perasaan menyesal untuk melakukan pekerjaan? Kalau untuk sekarang ini belum ada. Belum ada, belum. Tapi pernah kepikiran untuk berhenti nggak sih, Pak? Berhenti udah pasti, Pak. Semua orang tuh kan di jalan seperti itu pasti udah untuk berubah lah. Berarti untuk kedepannya emang udah ada rencana untuk... Udah pasti ada rencana. Dan sekarang pun jarang, nggak seperti dulu. Nggak segampang yang dulu lah. Kalau dulu jiwa-jiwa kita masih muda kan, darah kita masih seperti itulah, nggak mikir efek panjang lah. Sekarang saat kita seperti itu kan, anak istri kita tinggal seperti itu kan nggak mungkin. Cukup kita menderita, jangan sampai anak istri yang merasain seperti itu, Pak. Ya mungkin kalau ada hati kita bagus, ya bisa berhenti. Semua kembali lagi dari hati berarti? Iya, dari hati kita. Apa hal yang memutuskan Bapak berhenti? Atau adakah momen yang mengubah hidup Bapak? Kan udah mulai mengurangi atau udah meninggalkan nih. Momen apa yang akhirnya memutuskan untuk sepertinya udah harus berhenti atau udah nggak lagi atau berubah? Saya mau hidup normal, Mas. Jadi pada saat itu sampai yang namanya kawan itu minta tolong, ayo Kak, nah, orang Palembang, orang Lampung, ayo Kak bantu aku Kak, aku nak bunuh uang, dari gitu, bantu aku. Gitu. Oh ya aku udah baca, gitu. Aku nggak mau. Itu bahasa orang Melayu ya, bahasa orang Sumatera. Saya tidak mau gitu. Kamu kerjalah cara kamu, saya nggak lagi. Gitu. Karena kan sempat kita tuh akrab dengan rombongan perompak di laut, yang mereka dekat dengan Laut Cina Selatan. Itu. Saya sempat ikut, tapi saya cuma hanya sekedar kenal aja. Tidak sampai terjun juga. Iya, tidak sampai terjun. Saya tidak mau. Kan udah lumayan lama juga kan meninggalkan pekerjaan itu. Misalnya tiba-tiba ada tawaran lagi dengan angka yang besar atau dengan target yang tidak biasa, apakah masih ingin mencoba? Pada dasarnya saya mungkin mendekati manusia yang prinsipil kali, Mas. Jadi pada saat saya katakan tidak. Oke. Ya, saya punya calon pasangan hidup yang baru di sana. Saya mau berkebun, biarpun punya tambang kecil, tapi ya itu lebih baik daripada saya harus mengulangi, kan itu jadi bayang-bayang saya. Intinya udah keluar dari dunia yang gelap, udah ketemu cahayanya, ngapain balik lagi gitu. Terakhir Pak, ada yang mau diucapin nggak Pak sama teman-teman yang sesama pekerjaannya dari Bapak? Atau ada mungkin pesan-pesan untuk mereka-mereka yang sama nih, yang mungkin dalam hatinya ingin berhenti tapi masih sulit, apa nih Pak? Ya mungkin kalau dalam kita ini sekarang kan, untuk berhenti sekarang ini memang sulit. Tapi satu saat pasti akan berhenti. Begitu aja, seperti yang rekan-rekan semuanya. Janganlah, walaupun sedikit, yang penting halal, jangan sampailah menghilangkan nyawa orang lain lah. Udah cukup lah seperti itu gue bilang, walaupun sedikit yang penting halal tapi enak dinikmati. Banyak pun kadang-kadang kita nggak tenang percuma Pak. Ya. Banyak kalau jiwa kita nggak tenang percuma aku bilang. Baiknya pesan moral ya. Pesan moral, tidak ada manusia itu yang sempurna, Pak. Kalau jika ingin melakukan, lakukan, tidak sekalian. Menurut saya seperti itu. Lakukan atau tidak sama sekali. Lakukan atau tidak sama sekali. Ya.